Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali dan pada saat ini kita akan mengawali karya kita bersama. Dan untuk melandasi karya kita di awal pekan ini, kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita, kami berbahagia menyambut kasih Tuhan di hari ini. Karena melalui pemeliharaan Tuhan, kami boleh dapat menjalani kehidupan ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah kami boleh dapat menyambut setiap berkat Tuhan, setiap kasih Tuhan, dalam bentuk apapun, dalam ucap syukur. Kami akan mendengar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah pelita dalam hidup kami boleh selalu menyinari kami, selalu membawa kami ke dalam kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Kristus Sang Dasar. Ketika seseorang hendak membangun sebuah rumah, maka pertama kali yang akan dilakukan adalah membangun pondasi. Kenapa? Karena pondasi inilah yang menentukan apakah rumah ini kokoh atau tidak. Dan ketika kita bicara pondasi, maka kita tidak hanya sekedar bicara tentang hari ini. Jadi ketika orang membangun dasarnya selesai, tidak. Tetapi ketika kita bicara pondasi, kita juga berbicara tentang rencana atau langkah-langkah ke depan. Ketika seseorang sudah membangun pondasi, tentunya ya tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi ia akan melangkah ke tahap selanjutnya. Dan pondasi itulah yang digunakan sebagai pijakan, sebagai penuntun untuk membangun elemen-elemen yang lain. Tidak mungkin saya membangun dasar di titik A, tapi saya bangun temboknya di titik Z. Itu tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, elemen-elemen tembok, tiang pasti akan melekat pada pondasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan akan jemaat di Korintus bahwa dasar dalam kehidupan kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-10, Paulus mengibaratkan dirinya sebagai ahli bangunan yang telah meletakkan dasar, dan orang lain tinggal meneruskan dengan membangun di atasnya. Hal ini dilakukan Paulus karena di perikop sebelumnya diceritakan bahwa di sana ada perseteruan, ada geng, ada kelompok. Ada yang merasa bahwa dirinya adalah kelompok Paulus, ada yang merasa bahwa dirinya adalah golongan Apolos. Di sana terjadi perselisihan. Nah, bagi Paulus kehidupan kekristenan yang seperti itu adalah kehidupan yang tidak benar. Kekristenannya seharusnya membangun keharmonisan, kekristenannya seharusnya membangun damai sejahtera, tetapi di sana justru terjadi perselisihan. Pasti ada yang salah, ada yang keliru di sana. Paulus coba untuk mengklarifikasi bahwa dirinya itu cuma alat. Paulus ingin
bahwa umat-umat di Korintus itu lebih berfokus kepada Yesus Kristus yang adalah pondasi dalam kehidupan beriman. Yesus Kristus yang adalah kompas untuk membangun kehidupan spiritualitas. Saudara saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu fondasi seseorang? Paulus mengatakan dari pekerjaan yang dinampakkan. Atau bisa dikatakan bahwa kita bisa melihat fondasi seseorang itu dari tingkah lakunya. Apakah orang itu tahan uji atau tidak? Jadi bukan dilihat dari tampilannya, tetapi fondasi itu dapat dilihat dari tindakannya. Kalau setiap hari kita datang ke gereja, tetapi di dalam gereja yang terjadi adalah pertengkaran, perseteruan, maka itu bisa dipastikan bahwa dasar kehidupannya bukanlah Kristus. Oleh karena itu Paulus kecewa ketika di Korintus justru saling berseteru, saling mengunggulkan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lain. Di ayat yang ke-16 Paulus menegaskan bahwa kita itu bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita. Sekali lagi, roh Allah dalam kita, bukan roh setan, saudara-saudara. Roh Allah. Dan Paulus mengatakan siapa yang merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Karena kita adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kita, seharusnya hikmat yang ada di dalam hati kita ya hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Karena hikmat dunia bagi Allah adalah kebodohan. Hikmat dunia hanya berorientasi pada diri sendiri, berorientasi pada kemuliaan dirinya sendiri. Tetapi hikmat Allah berorientasi pada kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena berorientasi pada kemuliaan Allah, maka yang dihadirkan dalam kehidupan ya hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Damai Allah, bukan perseteruan, bukan pertengkaran, bukan kemegahan diri sendiri. Di ayat 1 Korintus, di pasal 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 23, Paulus menegaskan bahwa kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau kita melekatkan diri pada Kristus, maka kita juga melekatkan diri pada Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita melekatkan diri pada hikmat dunia, misalnya melekatkan diri pada seseorang, pada pasangan, gitu. Seringkali kita mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu, gitu ya. Jadi apapun yang diinginkan pasangannya diikuti. Sudah kamu tinggalkan Tuhanmu, ya sudah diikuti. Atau kita meletakkan diri kita, melekatkan diri kita pada tokoh-tokoh agama. Misalnya kalau dalam kekristenan, saya melekatkan diri pada pendeta A, melekatkan diri pada pendeta B. Kalau pendeta A berkhotbah tak rungokke, tak dengarkan. Tapi kalau pendeta B, saya tidak mau. Kalau saudara-saudara kita melekatkan diri kita ya pada kedudukan, sehingga melakukan segala cara agar kedudukan itu bisa kita dapatkan. Atau kita juga melekatkan diri pada harta, melekatkan diri pada uang, sehingga saya tidak peduli dengan relasi dengan orang lain, saya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Yang penting saya bisa mendapatkan kemuliaan, saya bisa mendapatkan uang.
Nah, ketika semuanya itu kita jadikan dasar, maka kita sedang menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melekatkan diri pada pondasi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Kita akan menjadi pribadi yang kuat. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mendengar akan perkataan Yesus dan tidak melakukannya, itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Akan mudah tertiup, akan mudah hancur. Tetapi ketika orang menghidupi akan firman Allah, itu seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berdiri di atas pondasi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk dapat berdiri kokoh menghadapi tantangan kehidupan ini, godaan-godaan di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa mempertahankan kekudusan kita, mempertahankan kualitas keimanan kita, sehingga pada saatnya nanti kita betul-betul layak ada di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah Kristus telah menjadi dasar dalam perjalanan kehidupan kita? Jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menjadi pondasi kehidupan kami, menjadi dasar kami dalam mengarungi hidup ini, baik dalam kami bekerja, baik dalam kami membangun kehidupan berkeluarga, dalam kami membangun relasi dengan sesama kami. Biarlah Tuhanlah yang menjadi pondasi dan dasarnya, sehingga apapun yang kami kerjakan, perkataan-perkataan yang kami ucapkan, pikiran-pikiran kami boleh selaras dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami seringkali justru tidak berdiri pada pondasi Tuhan. Kami berdiri pada pondasi diri kami sendiri. Kami melekatkan diri kami kepada hikmat-hikmat dunia. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah pada saat ini kami boleh berkomitmen untuk kami boleh kembali berdiri pada pondasi Kristus, agar kami boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, agar kami boleh dapat menjadi pribadi yang dapat mengucap syukur, mengucap terima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami yang baik, melalui kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melanjutkan pelayanan kami. Biarlah Tuhan berkati kami. Amin.